sini alat bahan-bahannya, karena ini alat bahan-bahannya sangat jarang kalian gunakan dan sangat tidak familiar mungkin menurut saya, tolong sering-sering dipegang. Kenapa ya? Kalau tidak sering dipegang, cuma satu kali saja kita pegang pasti kita lupa. Nah, sebenarnya ada yang namanya statis ya, STATIS. Kalau kita mau menghafal seperti itu, tapi kalau memudahkan, apa yang ada di sini itu yang disebut, itu saja. Ya, tidak usah pakai STATIS. Tapi kalau sebenarnya itu statis itu ya. Jadi, saya sini pertama saya siapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah saya bisa tahu ini kurang mana stetoskop ini. STATIS ya, jadi statis. S itu apa? Skop. Skop itu ada laringoskop. Di sini yang pertama laringoskop dan stetoskop ya. Untuk laringoskop sendiri harusnya kan dia begini ya. Saya siapkan laringoskop untuk sesuai dengan ukuran pasien ya. Dalam hal ini nggak usah bilang saya sesuai dengan ukuran. Artinya ini kan manikin. Ini manikin anak-anak sebenarnya bukan dewasa. Jadi saya siapkan sesuai dengan ukuran pasien ya. Saya pegang, kemudian saya mengetes apakah lampu bohlam dari laringoskop ini menyala atau tidak ya. Ini namanya blade, ini namanya gagang ya. Kemudian nah ini yang paling sering di sini, sampai kemarin ada yang jatuh ke bawah bikin rusak karena dia paksa-paksa. Nah ini ada dua lubang deh, lubang yang paling lebar sama di sini yang sempit, ini ada ujungnya. Yang kita kasih masuk itu di dalam yang lubang ini, bukan dari sini, tidak akan bisa sampai. Ini kasih masuknya, ikuti alurnya. Ini kan dia begini deh ya, ini jadi kita turun begini mengikut alurnya ini supaya dia bisa masuk ya. Kalau kita begini ya tidak bisa, bukan lurus tapi ikuti. Ini kan dia ada, lihat ini begini kan dia, berarti kita harus mencungkil ini supaya mengikut alurnya ini bisa masuk. Itu aja logikanya. Nah jadi saya harus begini kan ya, dorong pakai tangan ini ya. Lampu bohlam menyala sudah siap kita gunakan ya, tapi habis itu jangan dilepas, cukup ditutup saja. Karena kalau sudah tutup seperti ini nanti tinggal gampang begini ya, kan gampang. Ini tidak akan lepas ini karena sudah terkait dia. Nah untuk hanya pemasangan pertama biasanya agak sedikit, ada beberapa temanmu yang mau 2 menit waktu itu hanya untuk begini terus sampai karena dia tidak paham ya. Ini ada lekukan ini begini kan posisinya ini ya, posisinya ya. Jadi tinggal bukan juga begini ya, di sini yang tempatnya terkait di sini kan ya. Oke, laringoskop telah saya siapkan laringoskop. Karena laringoskop ini akan saya gunakan menggunakan tangan kiri, maka saya simpan di tangan kiri. Saya simpan di sebelah kiri. Tapi tidak perlu disebut juga apa sebenarnya. Saya cuma menjelaskan bahwa daripada saya simpan di sini sementara saya kesusahan, atau saya simpan di sebelah kanan, karena ngapa simpan tangan di sebelah kanan? Karena tangan kiri, karena laringoskop itu hanya bisa dipegang oleh tangan kiri, nggak bisa pakai tangan yang lain. Mau kiri atau saya kadal, tidak ada. Ini wajib tangan kiri ya, tidak ada hubungannya. Ada yang sempat juga pegang pakai tangan kanan, salah ya, jadi tidak bisa. Kemudian skop berikutnya saya siapkan adalah laringoskop ya. Pada saat bilang laringoskop langsung simpan di leher. Kenapa? Kalau tidak kita setengah mati mengambil ya. Saya sarankan simpan di leher. Tidak ada aturan sebenarnya, cuma saya sarankan karena pengalaman saya kalau agak jauh susah ya. Oke. Kemudian setelah itu masuk skop SA. S sudah SA. RW dalam hal ini harusnya ada gudel. Ada gudel ya? Oh, ini sudah gudel ini. Sudah. Ya, saya siapkan gudel, itu namanya RW ya. ST, T ya. Tub. Nah, kemudian setelah semua saya siapkan ini namanya tub. Di sini adalah endotracheal tube. Ya, sesuai dengan ukuran pasien. Saya bilang angkanya berapa karena kan nanti menyesuaikan. Nah, saya perlu jelaskan bahwa ini adalah bagian dari ETT, bukan bagian dari ambubek. Bisa? Ini bukan bagian dari ambubek karena biasa ini sering ada di sini, mereka tidak kembalikan. Ini masih masuk. Jadi kalau ada di sini terselip di sini, terikut sama ambubek, maka cabut. Simpan di sini deh. Ya, saya ingatkan kembali, ini adalah bagian dari ETT, bukan bagian dari ambubek. Karena ini sering ada di sini nongol, karena ada cabut. Ya, karena di sini longgar. Ketika kita lihat dari sini, maka kembalikan ke sini. Nah, untuk ETT tersendiri terdiri dari beberapa bagian.
Nah ini tidak boleh kalian pegang seperti ini karena ini bersifat steril dan ini akan masuk ke dalam rongga mulut, masuk ke dalam epiglotis ke pita suara. Nah gimana caranya? Kita ngecek apakah ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak, sama dengan alat ini. Kalau dia tidak menghela maka tidak bisa kita gunakan. Ini juga kalau dia tidak mengembang cuff-nya, sebenarnya itu mau diganti bukan manset ya, manset itu cuff di situ ya, CUFF cuff. Cuff itu adalah udara yang akan mengembang ya. Kita cek apakah memang ETT ini berfungsi dengan baik atau tidak dengan cara mengembangkan mansetnya atau mengembangkan cuff-nya. Jadi biasanya saya perhatikan paling banyak adalah mereka sudah kasih masuk di sini, baru udaranya belum disiapkan. Siapkan dulu udaranya. Ya, bagaimana apa yang kita mau kasih masuk kalau dalam kondisi seperti ini disponya. Ya, jadi saya kembangkan sampai ke paling ujung enggak apa-apa. Kemudian yang paling utama lagi, ini ada kecil putih di dalam, itu yang ditekan. Banyak yang secara teori dia ngomong begini, saya kembangkan cuff-nya. Cuff-nya enggak ngembang, dia bilang sudah. Maksudnya dia simpan di sini. Jadi kayak sekadar acting. Tidak, saya bilang lakukan. Kau bilang mengembangkan cuff, tapi kau tidak bikin. Kau bikin tapi tidak sesuai. Ngembang enggak, saya bilang? Tidak. Kau kasih kembang, karena kau bilang kembangkan. Mana buktinya kalau kau kembangkan? Ada beberapa yang jangan sama saya bilang, kau bilang kembangkan, iya dong. Buktinya tidak mengembang. Bagaimana caranya mengembangkan? Berapa kali dia coba semua tidak bisa. Iya, karena kau tidak tahu bukan alatnya yang harus saya bilang. Karena kau tidak tahu teknik yang mengembangkan. Karena kapan ini tidak mengembang, makanya harus dibuang tempat sampah. Tidak bisa kita gunakan, biar ini baru. Kenapa? Sangat fatal deh. Ya, fatal akibatnya kalau ini kita pakai dalam kondisi bocor. Mati pasienmu. Ya, makanya ada beberapa dokter mungkin kalau ada hal-hal fatal, meskipun yang lain bagus langsung mungkin jatuh, anjlok nilainya. Karena ada hal fatal yang memang tidak bisa kita abaikan, terutama persiapan alat dan bahan dulu. Urutan belakang itu mungkin ya silakan nanti saling bantu, yang penting alatnya ready dulu. Karena satu yang saya ingat bahwa intubasi bisa dilakukan kalau statik itu siap semua. Satu kurang tidak akan bisa dilakukan deh. Satu kurang tidak bisa, percaya. Satu kurang alat pun di dalam STATICS itu tidak akan bisa kita lakukan tindakan intubasi. Jadi sangat penting ya, kalau yang lain mungkin alat satu kurang bisa diganti, yang lain ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini masalah nyawa. Nah, sekarang mengembangkan cuff tentunya kita harus siapkan dulu udara di dalam ini, karena udara yang mau kita kasih masuk. Bagaimana cara kita mengembangkan? Kalau masih begini baru begini. Nanti setelah di dalam baru kau ambil lagi begini, baru kasih masuk begini. Logikanya di mana? Ya toh? Nah sekarang siapkan dulu udaranya. Ya jangan buru-buru kasih masuk. Nah, udara sudah ada, ready. Caranya adalah ini bukan begini, jangan dilepas begini deh, ya. Jadi dipegang, ini juga dipegang. Ini kan harusnya dalam kondisi seperti ini, ya. Oke, dalam kondisi di dalam plastik ini steril. Nah, ketika kita mau kembangkan cuff, sebenarnya kita hanya membuka sedikit di daerah sini deh. Kita buka saya di sini sedikit, terbuka sampai di sini. Ya, kita ambil cuff-nya ini, kasih keluar. Jadi ini dalam kondisi steril, jadi ini jangan dipegang-pegang begini di dalamnya. Nah, anggaplah ini di dalam sini ya, seperti ini. Jadi ketika saya buka ini nanti kita ambil kasih keluarkan. Jadi nanti ini di luar begini. Nah, kita kembangkan, ini ada putih ujung di dalam, masukkan, tekan rapat, kasih kuat. Oke, baru putar ke kanan, terkunci ini. Nah, setelah itu lepas langsung. Ya, tidak akan longgar deh, karena sudah terkunci. Nah, setelah itu sudah yakin. Bagaimana caranya kau tahu dia mengembang? Ini mengembang. Tuh, jangan pegang itunya, ini yang dipegang. Ini mengembang, pasti ini mengembang. Ini kempes, pasti kempes juga ini. Itu aja. Nah, setelah itu bagaimana caranya kita membuka? Kita pertahankan begini, jangan kasih kembali begini. Kalau kembali dia kempes ulang. Jadi pada saat kita sudah mengembangkan, pertahankan, putar ke kiri untuk membuka deh. Cicil tanganku dengan minyak. Tunggu, menetis. Ke kiri sama dia. Ke kanan kita mengunci, ke kiri kita melonggarkan membuka. Bisa ya? Nah, sudah. Tidak akan kempes, lihat. Nah, tujuannya kita tahu. Kalau dia kempes, maka ini tidak boleh dipakai. Kita akan mengecek apakah ETT-nya berfungsi dengan baik. Dengan cara kita melihat apakah cuff-nya mengembang atau tidak. Nah, setelah kita sudah cek, kembalikan ke posisi awal. Karena kalau dalam kondisi mengembang begini tidak bisa masuk. Karena ETT-nya kita kecil. Nah, sehingga kita perlu mengembalikan lagi. Kita kan tadi cuma mengecek doang.
Nah setelah itu kita kempeskan. Bagaimana caranya? Ya kita kempeskan, kasih habis dulu udara di sini, baru masukkan, kasih tekan, putar, kembalikan sampai semaksimal mungkin. Ya selesai, putar ke kiri. Karena kalau dari putar ke kiri tidak akan mau terbuka. Ya ada kuncinya ini ke kanan dan ke kiri. Tapi sambil tekan putihnya. Kalau cuma di depan sini deh, ya tidak tadi tekan putihnya, pasti masuk juga tidak akan masuk. Selama ini yang saya perhatikan anak-anak teman-temanmu, kok emang betul sudah betul dia punya masih masuk mengembangkan kaf selesai. Jadi sekedar cuma teori. Saya bilang ini skill bukan teori. Teori betul mengembangkan kaf, tapi yang kau bikin tidak sesuai. Dia sudah tahu ya caranya mengembangkan kaf. Oke. Setelah kita kembangkan kaf sudah bagus, maka saya akan memasukkan stylet. Ya, stylet di sini sama artinya dengan introducer. Introducer itu apa? Di statics, di I. Masukkan di. Ada yang biasa masukkan di sini, hati-hati. Jadi kapan kita salah memberikan pegangan juga, maka pasti itu menjadi penilaian tersendiri. Ini adalah bagian yang paling atas karena ini akan kita koneksikan dengan mobile. Yang ada kafnya ini tempatnya kita kasih masuk karena ini yang akan sebagai fiksasi untuk di daerah kita suaranya. Bisa ya yang ini. Jadi jangan dibalik, ada tuh kemarin untuk basi ini begini dia. Kira-kira ingat sampai di sini. Kalau nggak ada kelompok ini berarti kelompok sana. Sama Dr. Faridlan. Ada? Nggak ada? Mungkin kelompok sana. Ya, bahasanya begini pasti langsung nol nilainya itu. Pegang alatnya nggak bisa, gimana mau intubasi? Itu aja prinsipnya dulu kita. Makanya kuasai dulu alat. Ya, jadi cara pegangnya pun ada yang semua begini rata-rata pegang terus masuk. Pegang ini adalah seperti ini deh. Satu jari, itu pegang pulpen. Ini harus ada di atas, bukan di bawah sini. Karena ini kenapa mengganggu visualisasi nanti. Jadi ini harus ke sini pegang seperti ini. Ini kasih masuknya di tengah, jadi di tengah deh, bukan di sini dipegang. Ada juga yang pegang sampai begini caranya. Tidak ada istilah pegang begini. Yang adalah kita pegang setengahnya deh. Susuri baru masuk. Ya. Nah, setelah kita masukkan ini namanya stylet. Stylet ini tujuannya apa? Karena kadang-kadang ETT itu ada lembek, ya, karena terbuat dari apa namanya ini? Plastik. Kualitasnya kalau mereknya sedikit murah itu kualitasnya nggak terlalu bagus, biasanya dia lembek. Kadang-kadang kita melihat mau dikasih masuk, misalkan ini ya, misalkan kita perhatikan ada lubangnya, ini kita suara, kita mau kasih masuk, cuma karena ini lembek, kita mau kasih masuk ke situ tapi nggak bisa kita arahkan, sehingga itulah tujuannya harus ada stylet yang keras seperti ini. Tujuannya adalah sebagai penuntun untuk memasukkan ETT ke dalam. Karena kapan nggak pakai ini letoy. Jadi kita tujuannya mau masuk tapi lihat, tapi karena ininya lembek ke bawah dia deh. Kenapa? Karena paling gampang menusuk di daerah esofagus dibanding menusuk daerah sini. Karena esofagus posisinya posterior di bawah. Kalau ini posisinya anterior di atas. Nah, semakin posterior maka semakin gampang kita memasukkan ETT-nya. Ya, seperti itu. Oke, sudah. Setelah ini sudah ready ETT-nya, saya simpan di sebelah kanan. Kenapa? Karena nanti kita ambilnya dari kanan, memasukkannya dari kanan. Hanya untuk memudahkan, tidak umum tidak ada masalah. Tidak ada juga di checklist. Cuman hanya sekedar untuk memudahkan kita. Selanjutnya apa lagi yang kita siapkan? RW itu maksudnya di sini adalah gudel. Ya, gudel. Nah, gudel atau orofaringeal RW tidak ada masalah, terserah kalian mau bilang apa. Ada persiapan namanya gudel. Kemudian habis itu misalnya ada siringe ya. Siringe ini untuk membantu untuk memasukkan kaf misalkan ya. Kemudian ada yang namanya suction. Kalau kita tidak ikuti apapun yang kita, kalau kita lupa statics itu, silahkan apa yang ada sini sebutkan semua. Kemudian saya siapkan plester ya untuk fiksasi ketika kita sudah memasang endotracheal tube-nya. Jadi siapkan 2 buah ya. Panjang sebenarnya nggak bisa kecil, karena kalau misalkan terlalu kecil setengah mati kita mau putar nanti. Nah setelah itu ambu bag ya, bag valve mask ya disertai dengan maskernya ya. Ini harusnya maskernya harusnya dia dalam posisi ngembang. Kenapa? Karena kalau tidak ngembang dia tidak bisa menutupi nanti area yang akan ini ada putihnya juga sama, maka ini ketika ada seperti ini ditekan kemudian nah ini berarti ada kebocoran. Kalau kita sudah tekan seperti ini dan tidak ngembang berarti ada kebocoran deh. Kebocor berarti.
Iya, ambil nih yang baru kalau misalkan ada yang nggak layak sudah dipakai ini. Ya. Tidak boleh kalau ada pasien begini, berarti kita tidak bisa lakukan tindakan itu basi kalau nggak ada ini. Jadi satu kurang tidak bisa. Makanya kita tidak berani melakukan tindakan itu kalau alat belum siap semua ya. Nah itu sudah tidak bisa. Harusnya ngembang. Ini harusnya mengembang. Tujuannya mengembang supaya kenapa? Ya menutupi dan dia tidak nyeri juga daerah mulut, daerah hidung dan mulut ya, karena ini akan dilakukan ventilasi seperti ini. Bisa ya. Nah terus sudah dilengkapi ya, jadi ini kita langsung pasang di sini karena ini temannya ya. Nah tergantung nanti ini tujuannya yang alat ampu bag atau BVM ya, BVM bag valve mask, bag ya valve mask, makanya disebut bag valve mask. Kayaknya semua tadi sudah rusak ya, atau sudah angker tapi setengah mati juga, lumayan lah ya. Bisa ini. Nah untuk masker sendiri ini ada ukurannya, tergantung dia dewasa anak-anak ya. Biasanya kalau kita punya ukuran itu ada setting, ada 6 dari paling bayi sampai yang paling dewasa. Dewasa pun ada pembagiannya, ada yang ukuran gemuk dengan kurus. Nah mungkin sama begininya orang gemuk besar mukanya dengan yang kecil ya pasti beda. Karena kalau tidak sesuai ukuran